tentunya ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga imun tubuh kita tetap kuat ya, tetap baik. Dan untuk pagi hari ini Smart Listener ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya, seperti menjaga uh, tidur yang cukup ya, istirahat yang cukup, kemudian menjaga asupan makanan yang kita konsumsi setiap harinya, dan saya kira banyak hal lain ya yang bisa kita lakukan menjaga imun tubuh kita tetap baik. Dan untuk hari ini Smart Listener kita akan mendiskusikannya di pagi hari ini tentunya dengan tema penguatan imunitas masyarakat di masa pandemi COVID-19. Untuk pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu ya. Saya mengucapkan juga selamat datang untuk Ibu Dr. Haji Khadijah Iriani, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan juga sebagai Ketua dari Makassar Recover. Ya, terima kasih untuk kedatangannya Ibu. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian juga saya mengucapkan selamat datang juga untuk Ibu Aulia Arsyad, SSTP MSI, Master Makassar Recover ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Aulia, terima kasih juga sudah hadir. Baik, kemudian terhubung bersama kita di pagi ini melalui via phone ya. Saya sapa juga ada Profesor Dr. Haji Feni Haju PhD. Beliau ini merupakan seorang ahli gizi ya. Kita sapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Feni. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Ya, sepertinya kita agak kesulitan ya untuk menghubungi karena mungkin lagi di luar ruangan ya. Kita sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Kita akan menghubungi kembali ya untuk Profesor Feni Haju. Ya, Assalamualaikum Prof. Baik, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Profesor Feni Haju yang tentunya juga akan berbincang bersama kami pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya langsung saja ke Ibu Khadijah Iriani, Ibu ya. Ini terkait topik kita mengenai penguatan imunitas masyarakat di masa pandemi ya. Tentunya berbagai program juga sudah dilakukan oleh pemerintah ya untuk menekan penyebaran COVID-19 ya. Seperti yang kita ketahui adanya 3T, jadi ada tracing, testing, dan juga treatment. Kemudian adanya program vaksinasi ya, dan beberapa program pemerintah juga ya, khususnya untuk di daerah itu mereka juga melakukan suatu program ya yang mereka jalankan. Baik, sebelum saya ke Ibu Iriani, saya sapa lagi Profesor Feni Haju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Halo? Halo? Baik, mungkin kita akan coba lagi ya, selain melalui via telepon, kita mungkin secara virtual ya, melalui Zoom. Baik, saya langsung saja bersama Ibu Iriani. Ibu, dari program yang diluncurkan ya untuk saat ini itu kita mengenal adanya. Tidak tersambung. Baik, kita langsung saja bersama Prof. Feni Haju. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Halo. Halo, ya. Baik, lagi di mana sekarang, Prof? Lagi di Kendari, kota Kendari. Ya. Jauhnya, Prof. Pantesan ya ini. Jauh di mata, dekat di hati. Pastilah. Ya, Prof. Untuk pagi ini kita ada Ibu Khadijah Iriani juga di sini. Masya Allah ya. Ya, bisa saling menyapa dulu. Halo Prof, Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Waalaikumsalam. Baiklah, sehat selalu ya. Jauh banget sih Terima Kendari. kasih. Iya, enggak lah. Ini kan bukan
Tokyo. Kendari lah, ya dekat 45 menit. Nah, Iya, iya, iya. iya iya iya. Salam sehat ya, Prof ya. Baik, Makasih ya. ya sebelum saya ke Ibu Iriani, mungkin izin dulu saya ke Prof dulu ya. Baik, Boleh Prof. ya. Untuk tema kita kali ini mengenai penguatan imunitas masyarakat di masa pandemi. Ya, mungkin Prof. Feni Haju ini bisa memberikan sedikit gambaran seberapa penting sih masyarakat ini harus menjaga kesehatan tubuh untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh begitu. Betul. Ya kalau kita lihat dari aspek imunitas itu kan sangat penting dalam mencegah penyakit COVID ya. Kemudian salah satu atau ya tentu yang mendukung imunitas orang itu kan ada beberapa yang harus dirawat atau diperhatikan. Yang pertama tentu makanan ya. Makanannya harus tentu bergizi seimbang ya. Karena apa? Karena zat-zat yang dipakai untuk mempertahankan atau sebagai berfungsi untuk imunitas itu kan harus datang dari makanan, khususnya protein ya, dan vitamin, mineral yang dipentingkan untuk imunitas tersebut ya. Kemudian dari aspek yang selain makanan tadi ya, yang harus tentu terpenuhi kebutuhan dari orang-orang itu, dari anggota masyarakat atau manusia itu. Juga yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dia harus dalam kondisi yang happy gitu ya, tidak stres. Karena salah satu yang bisa meningkatkan imunitas adalah bahagia atau gembira atau senang gitu. Karena kalau kita lihat kan manusia itu tidak terlepas dari musibah atau ada hal-hal yang membuat dia sedih. Tapi kalau orang-orang yang tidak cepat atau tidak terbebani dengan masalah-masalah itu, dia kan tidak akan membuat apapun yang dihadapi itu membuat dia tertekan ya. Dia selalu menganggap itu sesuatu yang wajar terjadi, sehingga dia bisa berlapang dada dengan masalah-masalah itu, sehingga dia happy selalu. Yang kedua, yang ketiga tentu menjaga kehidupan yang harus normal ya, seperti misalnya yang sangat dipentingkan juga adalah istirahat, terutama di malam hari ya. Kalau orang yang suka begadang ya, atau orang yang tidak melewatkan waktu malamnya dengan bekerja atau melewatkan waktu malamnya dengan melakukan hal-hal yang sampai dia tidak bisa tidur ya, nanti tidurnya siang, itu bahaya sekali ya. Karena apa? Dalam tubuh kita ini ada namanya hormon melatonin yang itu hanya akan diproduksi kalau kita tidur lebih awal jam 10 malam ya, sampai jam 2 tengah malam ya. Nah, itu hal-hal yang sangat terkait dengan peningkatan imunitas. Dan yang terakhir sinar matahari ya, dan aktivitas. Ini kan yang penting ya. Jadi masyarakat itu tidak boleh terlalu alergi dengan matahari yang menyengat itu ya. Jadi sekarang ini kan hasil penelitian sudah berbeda dengan apa yang dipahami orang dulu. Ya dulu itu orang sinar matahari yang paling baik buat tubuh kita itu adalah sinar matahari yang di pagi hari, yang jam-jam 8, 9 belum menyengat gitu ya. Baru awal-awal pagi. Tapi sekarang ini Masya Allah penelitian memperlihatkan bahwa jam 10 pagi itu yang pas dia menyengat itu yang paling bagus ya. Bahkan 10 pagi sampai jam 2 siang. Artinya memang menyengat itu penting, walaupun tentu tidak sampai harus lama ya, cukup 10 menit ya, 15 menit ya, bahkan saya bilang kata 5 menit sudah cukup. Yang penting dia terpapar dengan matahari yang menyengat itu. Nah ini terkait dengan vitamin D yang setelah diteliti, vitamin B itu merupakan vitamin yang sangat erat hubungannya dengan daya tahan tubuh. Saya kira untuk sementara seperti itu. Ya. Jadi ini untuk beberapa hal ya, untuk bisa meningkatkan imun tubuh kita ya. Ini jadi untuk terkena ataupun matahari begitu ya. Ini ada banyak yang mengatakan katanya yang bagus itu di jam 7 ya. Ada yang mengatakan dulu ya, ilmu dulu seperti itu ya. Yang tadi jadi
sebaiknya itu di jam 10 sampai jam 2 Iya. ya. Ya. Itu berapa lama Menyengat. kira-kira Prof? Ada Kalau yang bilang 10, ya 10 10 sampai menit, 15 menit. 10 sampai Tapi ada 15. juga yang bilang ya kalau sangat menyengat 5 menit pun sudah cukup. Ternyata memang menyengat itu membuat reaksi yang lebih positif buat timbulnya vitamin D yang dalam kulit kita itu menjadi vitamin D yang aktif, ya, sehingga berfungsi sebagai dalam darah ya tinggi sehingga berfungsi sebagai meningkatkan imunitas tadi. Ya. Oke, tadi juga satu yang saya tangkap ya, Prof. Selain menjaga kesehatan tubuh, ini penting juga untuk menjaga kesehatan mental gitu ya. Tadi betul. Jangan cepat sedih, jangan terlalu lama sedihnya lah kalau mau sedih. Yeah. Jangan terlalu lama stresnya kalau mau stres gitu. Iya. Ya, baik. Kita masih melanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Jadi itu tadi ya beberapa hal yang dilakukan ya, Prof, untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, kalau untuk orang kantoran ya, Prof ya, itu kan biasanya perginya pagi, terusnya pulangnya malam. Nah ini Betul. bagaimana, Prof? Terlalu lama di ruang ber-AC. Nah ini bagaimana? Apa hal-hal yang bisa dilakukan? Tentu yang pertama memang bekerja itu memang tentu harus diatur dengan baik ya. Jangan sepanjang hari bekerja terus gitu ya. Ada waktu istirahat. Misalnya jam 10 itu kalau bisa break sedikit dulu lah ya. Taruhlah 5 menit 10 menit ke halaman ya. Di sana kan ada sinar matahari ya di halaman di kantor itu ya, bercandalah di situ atau snack lah atau minum kopi sebentar gitu ya. Mungkin 5 menit 10 menit baru masuk lagi kantor gitu ya. Nah, kalau kita orang muslim itu lebih bagus lagi kan kalau kita jam 10 bisa salat duha dulu ya. Kalau kita tiba waktu duhur ya kita langsung break salat duhur, kemudian kita pergi makan siang gitu ya. Ini semua waktu-waktu yang kita bisa supaya tidak terlalu stres. Nah, bahayanya kalau orang itu kan terus kerja, baru salatnya atau istirahat itu cuma sekedarnya saja. Padahal di waktu istirahat atau salat itu kita betul-betul membuat harusnya pikiran dan situasi itu langsung jauh dari pekerjaan ya. Sehingga kita jauh dari beban, kita enjoy dulu waktu yang tersedia untuk break itu ya. Nah, ini mungkin harus ada pelatihan-pelatihan buat apa orang break, orang istirahat itu. Jangan sampai di istirahat dia masih kerja gitu ya. Kalau kerja dia juga istirahat gitu ya. Maksudnya kerja nggak benar-benar kerja gitu ya. Hanya harus diatur orang itu kalau waktu masuk waktu kerja betul-betul kerja. Begitu waktu istirahat betul-betul tinggalkan pekerjaan. Nah, ini harus dibiasakan di budaya kita ya, seperti itu. Ya. Prof, satu lagi nih, Prof, untuk menjaga kesehatan imun, menjaga imun masyarakat ya, tentunya dimulai dari keluarga. Nah, ini gimana, Prof? Untuk penyajian makanan yang gizi seimbang begitu ya, makanan yang sehat, gizi seimbang. Nah, itu gimana, Prof? Nah, ini betul, memang pengaruh keluarga menjadi sangat penting. Nah, orang itu selalu berpendapat makanan yang sehat, bergizi seimbang itu selalu konotasinya mahal, ya. Tidak bisa lah kalau kita cuma punya uang sedikit. Padahal banyak sekali makanan-makanan yang bergizi, yang sehat itu dengan harga yang murah. Misalnya telur, berapa sih harga satu telur, ya? Telur itu kan Rp1.000 atau Rp1.500 paling mahal lah ya, satu butir ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa satu butir telur itu hampir sama dengan satu batang rokok gitu ya. Jadi kalau ada seorang bapak bilang dia merokok 10 batang sehari tapi tidak bisa memberikan telur kepada keluarganya, itu kan keterlaluan ya. Itu pertama. Tentu ikan, tempe, tahu ini kan sumber-sumber protein alami yang banyak tersedia di sekitar kita. Kemudian yang kedua tentu sayur-sayuran dan buah-buahan yang merupakan juga sumber vitamin mineral yang sangat terkait dengan imunitas. Ini harus disiapkan karena kadang-kadang orang tua itu, atau keluarga itu selalu berpikir harus yang enak-enak gitu ya, harus apa yang hamburger lah gitu ya. Apalagi sekarang ini kan pizza lah, padahal itu kan dari aspek gizi, dari aspek misalnya kebutuhan sayur, kebutuhan buah itu kan tidak terpenuhi kalau kita cuma makan pizza misalnya. Apalagi kalau cuma Indomie ya. Indomie yang seperti
hanya itu saja. Tapi kalau dicampur dengan sayur dan ada sudah disiapkan buah, ini harus dibiasakan masyarakat itu selalu menyiapkan buah di rumahnya, terutama yang sederhana, misalnya pisang ya, yang saya kira banyak dijual di sekitar kita ya. Ya, itu mudah didapatkan begitu ya. Iya, iya. Baik. Dan satu lagi saya lihat tanggung jawab keluarga itu untuk membuat anggota keluarga itu bahagia gitu ya. Jadi kalau orang itu bahagia, tentram, tenang, itu insya Allah imunitasnya juga bagus. Baik, kita ada Ibu Hadijah Iriani di sini dan juga ada Ibu Aulia. Ibu Kadis ya, Kadis Kesehatan, Masya Allah. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau gimana Ibu? Terkait apa nih? Ya, Prof, tentunya untuk penanganan COVID-19 ini pemerintah Kota Makassar ini juga mempunyai satu program ya, Makassar Recover. Betul. Menurut Prof ini gimana nih dengan adanya Makassar Recover dari? Saya sangat senang melihat inovasi-inovasi yang dibuat oleh Pak Wali Kota kita ya. Bahkan beliau itu sangat care dengan Kota Makassar yang saya kira kita sangat bangga karena di kota-kota lain kan orang tidak terlalu care ya dengan masalah-masalah yang terkait dengan prokes ini. Dan saya lihat Pak Wali kita ini sangat ketat dengan itu. Mungkin juga karena kadisnya juga yang selalu memberi asupan kepada Pak Wali ya. Jadi dan kita ini memang harus jangan cuek lah ya. Prokes ini bukan sesuatu yang dianggap hanya diada-adakan, tidak, itu hasil kajian ilmiah seperti itu. Biar divaksin ya, biar semua orang itu divaksin. Tetap menjaga kesehatan menjadi sangat penting, pakai masker, social distancing, menghindari kerumunan, menghindari terlalu banyak mobilitas. Ini kan hal-hal yang sederhana yang sangat ilmiah dan alhamdulillah kita ini semua didukung oleh Pak Wali ya. Saya kira sukses buat Ibu Kadis ya, insya Allah terus bertahan dan terus memelihara semua protection yang dilakukan selama ini ya. Baik, baik. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan Prof. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, demikian Smart Listener, kita baru saja berbincang bersama Profesor Penny Haju, PhD. Beliau merupakan seorang ahli gizi ya. Baik, kita lanjut lagi untuk perbincangan pagi hari ini. Ada Ibu Hadijah Iriani di sini dan juga ada Ibu Aulia. Saya ke Ibu Iriani. Ibu, dari beberapa salah satu program ya yang sekarang ini menjadi unggulan ya dari pemerintah Kota Makassar itu adanya Makassar Recover ya. Ini untuk menekan penyebaran COVID-19. Tapi sebelumnya Bu, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, mungkin di awal Ibu Kadis bisa memberikan sedikit gambaran Bu untuk penyebaran COVID-19 saat ini seperti apa di Makassar? Oh baik, terima kasih Mbak Mirza. Bahwa memang kita nggak boleh lengah. Tadi Prof Feni juga sudah menyampaikan, kita nggak boleh lengah karena ini fluktuatif ya. Kemarin dulu itu 34, terus kemarin itu 114 ya, 104. Nah, terus sekarang ini naik lagi. Ya, jadi artinya seperti ini, kita tidak bisa lengah terhadap apa yang sudah disarankan pemerintah terhadap proteksi diri ya untuk penanggulangan pandemi ini. Paling tidak prokesnya jelas. Tadi sudah dikaitkan dengan gizi, ya imunitas kita harus gizi seimbang, kemudian berjemur di matahari, ya kan, olahraga ringan sambil jalan-jalan, sambil bercanda-bercanda, dan nggak boleh stres ya. Iya, nggak boleh stres seperti itu kan. Nah, kami di Makassar ini dengan program Makassar Recover, ya mungkin bisa memberikan sedikit gambaran juga Bu untuk tentang Makassar Recover. Untuk Makassar Recover ini kami ada 3 poin penting. Pertama adalah imunitas kesehatan. Kemudian yang kedua adalah adaptasi sosial, dan yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Nah, di imunitas kesehatan ini saat ini kita COVID Hunter yang benar-benar bekerja maksimal ya.
Di COVID Hunter itu adalah bagaimana jika kita temukan satu pasien positif terkonfirmasi COVID, itu kita harus melacak. Itu namanya tracing, testing, dan treatment. Kita melacak bersama-sama dengan bukan hanya petugas kesehatan, dalam hal ini puskesmas, tapi kita bersama-sama dengan TNI Polri, Babinsa, Babin Kantipmas, dan Pol PP. Melacak lokasi rumahnya pertama. Rumahnya semua di swab. Setelah itu kita melacak lagi kantornya kalau bekerja. Kemudian kita melacak lagi yang biasa tempat-tempat ngumpulnya. Warkop. Ya, di warkop atau di mana, itu semua harus kita lacak. Inilah kerjanya COVID Hunter. Dan alhamdulillah memang dengan kerja keras kita selama ini, insya Allah didukung oleh masyarakat kita dengan prokes yang ketat, ini kita benar-benar bisa menekan angka pandemi itu. Ya. Terus yang kedua, kami juga punya pasukan yang namanya Raika, tim Raika. Pengurai itu di adaptasi sosial. Jadi tim Raika ini mengamati masyarakat yang tidak taat prokes dan kemudian mengurai kerumunan. Karena kita ketahui bersama bahwa di kerumunan itulah yang biasanya virus itu berpindah-pindah kan, penularan-penularan itu. Dan kami juga punya detektor, tim detektor. Nah, tim detektor ini kami merekrut 10.000 detektor, 5.000 tenaga kesehatan, dan 306 dokter. Inilah nantinya yang secara serentak. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa berlakukan 1 Juli 2021 ini di rumah masing-masing penduduk. Jadi ada 300.000 rumah akan kita sasar dengan tim detektor dan tim nakes ya. Kemudian di situ kami screening secara umum dan screening menggunakan genose. Nah, dari situ nanti kita bisa langsung melihat, kita mentriase, kita memilah mereka mana yang sehat, tidak pernah terkontaminasi atau tidak pernah terinfeksi, mana yang penyintas, mana yang memiliki komorbid, mana yang sementara menderita, sementara terinfeksi, baik gejala ringan, sedang, dan berat. Nah, tugasnya detektor inilah nanti yang menjadi PPKM itu, yang benar-benar mereka melihat jika ada satu masyarakat atau pasien yang terkonfirmasi positif, namun tidak ada gejala. Ingat, kita orang Indonesia gitu loh, nanti sakit kalau tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kalau masih bisa jalan-jalan itu belum sakit namanya. Nah, inilah nanti bersama master baik tingkat kecamatan dan kelurahan akan mengevaluasinya bersama detektor tersebut. Ya, jangan sampai mereka melanggar prokes, nggak boleh keluar rumah tapi berkeliaran, yang justru dapat menyebabkan penularan kemana-mana. Kemudian daripada itu kita juga menggalakkan vaksinasi. Saat ini cakupan kumulatif vaksinasi untuk Kota Makassar udah di atas 71,1%. Hari ini pasti bertambah terus. Ini 71,1% ini 2 hari lalu. Artinya ini terus bertambah karena pada kesempatan di minggu ini kami bekerja sama dengan TNI Polri itu melakukan vaksinasi massal di 15 titik. 15 titik, Bu? Iya. Dalam 1 minggu ini. Itu sasaran kita lebih dari 10.000. Dan insya Allah akan terus berjalan. Mulai 1 Juli kita melakukan vaksinasi secara menyeluruh di 47 puskesmas tanpa jeda. Tiap hari silakan datang vaksinasi. Namun perlu diketahui juga bahwa kalau kita membuka satu vial atau satu flakon vaksin itu untuk kecukupan 10 orang. Oh, 10 orang, Bu, ya. Jadi biasanya puskesmasnya menunda kalau yang datang baru 7 orang. Karena kan sayang sisanya kan. Harusnya cukup 10 orang baru divaksin. Nah, kadang-kadang itulah keluhan masyarakat, ketidaktahuan mereka bahwa mereka tidak mau divaksin. Bukan tidak mau divaksin, tapi pastikan bahwa satu file ini untuk 10 orang. Sehingga kalau cukup 10 orang, dibuka filenya baru dilakukan penyuntikan. Nah, ini perlu diketahui juga oleh masyarakat, ya. Dan selanjutnya lagi bahwa kita juga memiliki dan membagi-bagikan kepada masyarakat, khususnya yang terkonfirmasi dan yang kontak erat.
Yaitu kita memiliki suplemen yang dibuat oleh warga Kota Makassar, ya, jenisnya berupa cairan, itu Apa sudah namanya, Bu? terdaftar Ya. di BPOM, Iya. namanya Tratsart. Tratsart. Iya, Tratsart. Tratsart. Tradisional Makassar, Oh. Tratsart. Mhm. Nah, itu cairan, ya, itu kita bagikan secara gratis. Pemerintah kota yang menanggung suplemen ini. Dan kita bisa lihat, alhamdulillah di satu titik kemarin yang booming positif di Kelurahan buru-buru di mana, Bu? di ujung pandang kemarin, buru-buru dari satu pembangunan apartemen. Iya. Itu kami berikan Tratsart. Alhamdulillah sekarang semua sudah negatif dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga mereka bisa bekerja kembali. Dan biasanya kami memang kuman ini atau virus ini tuh import. Kita semua di sini sebenarnya steril. Ini dari luar ya. Importir. Jadi kita mau import. Ya. Dan memang Makassar Recovery ini adalah inovasi pemerintah kota. Satgas COVID tetap ada, tapi kita punya inovasi sendiri, yaitu Makassar Recover, untuk terus lebih menggalakkan lagi bagaimana kita mampu menanggulangi pandemi di Kota Makassar. Saya kira itu. Ya, Bu, kalau seumpamanya ini ya, tadi seperti diinformasikan bahwa untuk masyarakat, kalau pemberian vaksin itu kan dulunya kita taunya menyasar masyarakat tertentu gitu ya. Oh iya. Tapi kalau sekarang bagaimana, Bu? Masyarakat umum ya. Jadi gini, memang kan keterbatasan vaksin, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan bahwa yang perlu divaksin terlebih dahulu adalah yang memang betul-betul rentan terhadap infeksi ini. Siapa yang mereka itu adalah tenaga kesehatan yang langsung berhubungan dengan pasien virus-virus ini kan. Yang kedua adalah lansia. Diketahui lansia kenapa? Paling banyak yang gagal atau meninggal itu adalah lansia yang terkonfirmasi COVID-19 ini. Terus yang ketiga adalah pelayanan publik. Kenapa? Karena pelayanan publik ini yang banyak ketemu orang banyak. Namun alhamdulillah insya Allah pada tanggal 1 Juli mendatang itu secara menyeluruh terbuka untuk umum. Dan mudah-mudahan kita bisa capai target di atas 100%. Ya. Untuk Makassar Recover-nya ini sudah dimulai dari sekarang atau bagaimana, Bu? Sudah lama, sejak sebenarnya sejak kami launching Makassar Recover itu tanggal 5 Maret kemarin, itu sudah bergerak. Pertama dengan vaksinasi, festival Smart Vaksinasi yang dihadiri oleh Bapak Presiden RI. Kita sebagai contoh di situ. Dan apa kelebihan kami di festival Smart Vaksinasi ini adalah memotong waktu tunggu. Karena kita sudah melakukan pendaftaran melalui aplikasi. Jadi tidak terlalu lama orang menunggu. Kalau pada saat baru ditanya-tanya nama, alamat dan sebagainya itu lama. Nah, baru divaksin. Jadi kalau secara konvensional 1 jam itu bisa hanya menyuntik memvaksin pasien itu kurang lebih 21. Namun dengan Smart Festival vaksinasi ini kita bisa menyuntik 1 jam itu sampai 100. Sehingga stok vaksin Makassar yang diperkirakan habis di bulan Juni itu habisnya di April. Sudah habis duluan ya? Iya, karena komunitas-komunitas itu benar-benar antusias ya untuk dilakukan vaksinasi. Vaksinatornya seperti apa, Bu? Untuk vaksinatornya? Vaksinatornya kan dari petugas puskesmas. Itu sudah terlatih Nah, gitu sudah ya? kami latih dan kami juga sudah melatih relawan nakes dari 5.000 itu sudah 3 gelombang. Jadi kalau 600 orang yang sudah kita latih sebagai vaksinator. Jadi bertambah tenaga vaksinasi kita. Oke, jadi untuk Makassar Recover ini sudah lama dimulainya, begitu ya? Tapi memang masyarakat itu taunya bahwa saya belum didatangi rumahku. Karena saya belum di barcode. Nah ini insya Allah 1 Juli karena kan kesiapan kami untuk secara serentak langsung turun gitu ya ke lapangan, Bu ya. Rumahnya juga saya juga bisa daftar gitu, Bu ya. Enggak, nanti akan dikunjungi. Oh begitu ya, rumahnya dikunjungi. Jadi 300.000 rumah akan dikunjungi.
Yang paling bertanggung jawab adalah master kecamatan. Oke, Ini Mbak Aulia. Kita ngobrol sebentar ya Mbak Iya, Aulia. Mbak Aulia. Saya sebentar izin ya karena saya ada kegiatan lain lagi. Kirain lanjut lagi Bu. Seperti itu. Jadi nanti siap-siaplah masyarakat, bantu pemerintah kota kalau didatangi Rumata, karena nanti itu akan dibarcoding, ya, dibarcode, kemudian menjadi suatu big data besar yang ada di common center kami, di war room kami. Nah, inilah semua menjadi catatan penting kesehatan masyarakat di Kota Makassar. Seperti itu. Oke. Jadi untuk target capaian dari Makassar Recover ini, jadi ada imunitas kesehatan gitu ya Bu ya. Kemudian ada adaptasi sosial dan juga pemulihan ekonomi ya. Kita masih lanjut lagi ya Ibu Khadijah sebentar untuk perbincangannya. Saya izin loh. Iya Bu, mau izin. Jadi kita lanjut lagi atau gimana? Kita break dulu. Silakan Ibu. Masih ada yang disampaikan Ibu? Saya kira itu aja. Yang pasti bahwa tentu partisipasi masyarakat itu kami sangat butuhkan, sangat perlukan kesadaran masyarakat. Oke. Protokol kesehatan. Satu lagi Bu, untuk anggarannya seperti apa Bu? Anggaran Makassar Recover memang untuk fokus, sejauh ini untuk penyerapannya seperti apa? Fokus kita pembelian peralatan sekarang ini, karena kita akan menyasar 5.000 RT. 5.000 RT Bu. Iya. Jadi kita membutuhkan 5.000 tensi, kita membutuhkan 5.000 termogan, kita membutuhkan 5.000 oximeter. Kami membutuhkan genose sebagai screening itu 153 karena kelurahannya 153 kelurahan. Kemudian insya Allah nanti hari Senin depan kami melakukan pelatihan untuk tenaga operator genose. Nah, seperti itu. Jadi memang kenapa sih kami belum didatangi, rumahku ini belum didatangi, belum di barcode? Iya, karena persiapan tidak mudah. Karena ini 5.000, pabriknya aja nggak setahun nggak ngasilin 5.000 gitu. Jadi kami butuh waktu memang seperti itu. Saya kira itu. Oke. Mbak Mirsa? Ya, yang pastinya ini yang terpenting Ibu ya untuk bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19. Hal yang terpenting dilakukan oleh masyarakat itu tadi anggaran. Ya, oh ya. Jadi refocusing ya, refocusing anggaran memang. Nah, kalau misalnya masyarakatnya patuh, masyarakatnya menjaga jarak, tidak makan di restoran tapi bawa pulang, take away gitu kan, itu pasti bisa menekan angka kesakitan akibat COVID. Nah, kalau angka kesakitan itu semakin turun, tentu anggaran kesehatan itu kan dialihkan kembali kepada pembangunan lainnya, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan lain sebagainya, ya kan? Pemulihan ekonominya juga, UMKM-nya terus kita rangsang mereka untuk berbuat yang lebih baik sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah, ini kesadaran masyarakat ini yang terpenting Bu. Iya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Mbak Mirsa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, singkat ya tapi terima kasih Ibu. Singkat dan padat ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi Ibu. Hati-hati di jalan Bu Khadijah Iriani. Demikian Smart Listener dari Ibu Khadijah Iriani. Beliau merupakan PLT dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar ya. Baik, kita lanjut lagi untuk perbincangan kita di pagi menjelang siang ya. Tadi seperti diinformasikan oleh Ibu Khadijah tadi bahwa tentunya yang menjadi tugas untuk bisa menyampaikan pesan dari Makassar Recover ini langsung ke masyarakat itu tugas dari Master COVID ya. Bisa dijelaskan gambarannya seperti apa nantinya? Iya. Untuk Makassar Recover ini kami sudah ditunjuk 15 orang master itu bertanggung jawab di 15 kecamatan. Itu tugas kami mensosialisasikan program Makassar Recover yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar. Dan untuk tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa ada 3 bidang. Nah, di bidang imunitas kesehatan ini kami bertanggung jawab untuk merekrut detektor di masing-masing RT. Nah, di masing-masing RT ini ada 2 orang detektor itu dari warga. Tugasnya mendampingi tenaga kesehatan untuk mengunjungi rumah-rumah warga. Nah,
itu ada batasan umurnya sampai 45 tahun. Oh, jadi ada batasan umur Iya. juga, ada persyaratannya juga. Iya, ada persyaratannya juga karena mengingat yang harus ditemui ini warga, kita belum tahu kondisi kesehatannya seperti apa. Jadi memang kita harus lebih selektif lagi untuk menunjuk detektor yang akan bertugas. Nah, pada saat mereka turun bertugas itu, mereka mengunjungi warga, mendata warga, bagaimana tugas nakesnya itu melakukan tensi secara dasar, mencari data-data kesehatannya. Tugasnya detektor di sini, detektor warga maksud saya, itu mencatat hasil pemeriksaan dari tim nakes yang mereka dampingi. Nah, ditunjuk warga dari situ karena mereka pasti lebih tahu kondisi warganya. Wilayah. Nah, nakes ini mereka rata-rata dari tenaga kesehatan dari luar Kecamatan Wajo misalnya. Ya mungkin ada beberapa yang dari Kecamatan Wajo, tapi mereka lebih banyak yang dari luar. Jadi belum tahu kondisi Kecamatan Wajo. Nah, nanti setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, diinput datanya ada aplikasi Makassar Recover khusus warga. Oh, jadi ada aplikasinya ya. Juga. Jadi ini Makassar Recover semua by aplikasi. Ini sangat memudahkan gitu ya. Iya, jadi semua warga harus menginstal dari App Store ataupun Play Store. Mbak Mirza mungkin belum install ya harus, wajib. Semua warga wajib. Wajib iya. Karena semua warga akan didatangi rumahnya. Itu dimulai Juli ya? Iya, 1 Juli. Jadi data warga semua sudah ada dalam aplikasi. Sisa mencocokkan. Kecuali kalau misalnya ada warga yang masih ber-KTP di luar, itu baru penginputan ulang oleh detektor warga. Jadi kadang kan ada warga dari luar belum mengurus surat pindah, tapi sudah datangi rumahnya, itu bisa dilakukan penginputan data di situ. Nah, semua pasti punya barcode. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, barcode-nya diaktifkan. Barcode-nya diaktifkan. Iya. Jadi kalau semuanya sudah melakukan sedikit wawancara gitu ya, sudah tahu bagaimana kondisi kesehatannya, itu berartinya untuk yang membedakan warga yang belum dilakukan wawancara atau yang belum screening awal begitu, itu ada barcode-nya begitu ya. Jadi kalau mereka tidak bersedia untuk diminta datanya, itu akan tidak diaktifkan barcode-nya. Tidak diaktifkan barcode-nya. Iya. Nah, ini artinya kalau semuanya tidak diaktifkan barcode-nya seperti apa? Iya. Nanti kalau misalnya barcode-nya tidak diaktifkan, misalnya dia mau ke mall. Nah, di mall itu akan disiapkan alat pembaca barcode. Nah, mereka harus setiap masuk ke fasilitas umum mereka harus bawa barcode-nya itu. Itu menjadi persyaratan ya? Iya. Jadi dideteksi di mall misalnya tidak aktif barcode-nya, berarti tidak bisa masuk. Iya. Berarti itu menjadi persyaratan ya. Iya. Itu baru masuk ke mall itu. Bagaimana kalau mamanya mau apa gitu ya? Mengurus KTP misalnya untuk sekolah sekolah. Makanya ini menjadi keharusan. Makanya kita butuh partisipasi warga. Kalau didatangi oleh tim detektor 3 orang. Jadi jangan lari ya. Iya, jangan ditutupkan rumah. Dibukakan pintu rumahnya. Tapi selama ini pada saat mengunjungi warga, ini kan baru maksudnya nanti 1 Juli. 1 Juli ya. Iya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan untuk pemberlakuan Makassar Recover yang langsung turun ke lapangan begitu? Yang langsung mengunjungi rumah. Iya. Sepertinya tantangannya seperti itu mungkin. Ada warga yang tidak mau buka rumah, apalagi kalau misalnya di daerah pertokoan itu yang ruko gitu ruko, ya? Di Jalan Sulawesi, di sekitar Jalan Sulawesi itu Pusat mungkin niaga. Iya. Tapi kami kan tetap didampingi oleh Babinsa dan Babin Kantipmas, ada pendampingan, ada Satpol PP. Jadi mudah-mudahan warga memang lebih terbuka lah bagi kami, supaya ini kan untuk kebaikan Kota Makassar juga. Karena sebenarnya untuk jalannya detektor ini sebenarnya kita lebih bisa membaca OTG. Ya, itu, karena kan kalau OTG mungkin mereka tidak sadar kalau mereka sebenarnya positif. Mungkin cuma gejala-gejala ringan, mungkin dikira flu biasa, tapi sebenarnya dia OTG tapi tidak terdeteksi di pemerintah. Jadi
karena mereka tidak memeriksakan diri. Seperti itu. Makanya kalau misalnya ada detektor ini turun, sudah terdeteksi di situ, itu kan di tes ginos juga. Oh, jadi ada tes ginos juga. Iya, tes ginosnya. Semua warga di tes ginos. Tes ginos. Nah, di situ nanti yang kita bisa baca yang mana OTG, yang mana ini. Oke, jadi dilakukan pemilahan ya, pemisahan gitu ya. Iya. Kalau vaksin sendiri dilakukan juga Bu, pada saat sampai sekarang pun vaksin masih berjalan. Vaksin masih berjalan. Secara ya? umum sudah bisa vaksin. Kemarin kan ada pembatasan lansia dulu. Ini sudah umum, sudah terbuka masyarakat untuk umum ya, iya. untuk sudah bisa ya. Iya. Jadi begitu ya tugas dari Master COVID ya. Oke, kemudian itu tadi ya untuk tantangan di lapangan ya. Kira-kira masyarakat mau menerima tidak ya kedatangan dari Master COVID? Mudah-mudahan mau. Tapi kan sebelum dilakukan secara serentak di bulan Juli gitu ya, kan pasti sudah ada kedengaran informasinya begitu. Iya Bu ya. Iya. Kira-kira bagaimana Bu? Kalau semuanya informasinya kan soundingnya sudah ada gitu kan. Dari beberapa informasi yang diterima bagaimana Bu? Kira-kira Bu Aulia? Kalau bicara sama soal Wajo, ya mudah-mudahan lancar lah, tidak ada kendala. Walaupun setelah kita BIMTEK dengan detektor ini, mereka sering menanyakan itu. Bagaimana kalau misalnya warga tidak buka pintunya seperti ini? Intinya keluhan-keluhannya mereka, saya bilang dicoba dulu, dijalani dulu, nanti kita kerjasama lagi. Kalau misalnya ada warga tidak mau buka pintunya, kita minta bantuan dari teman-teman kita dari Polsek atau kasih pengertian. Pendekatannya secara persuasif iya, gitu ya. Persuasif, iya. Oke. Jadi nanti ya insya Allah akan turun langsung ke lapangan mendata rumah-rumah warga. Itu targetnya berapa Bu untuk yang pertama ini, untuk langsung ke rumah warga? Semuanya serentak ya. Di beberapa kecamatan? 15 kecamatan. 15 kecamatan. Serentak seluruh Makassar. Iya. Bersamaan. Baik, Mas Heri yang disampaikan, kita akan mengakhiri perbincangan kita di siang ini dari Ibu Aulia mungkin? Ya, saya cuma menyampaikan harapan kepada teman-teman warga masyarakat Kota Makassar supaya kalau didatangi oleh tim detektor lebih bisa menerima, membuka diri, memberikan keterangan yang valid, karena kadang orang sudah pernah positif tidak mengaku. Jadi semua harus dibuka. Sudah pernah positif atau tidak, penyintas, itu harus dibuka semua. Bu, kalau penyintas begitu, bagaimana untuk pemberian vaksinnya Bu? Kalau yang penyintas? Kalau penyintas ya bisa, yang saya tahu informasi itu 6 bulan setelah ini. Baru bisa ya? Iya. Tadi harusnya tanya Ibu Kadis. Aduh, saya lupa ya. Harusnya tanya tadi Ibu Kadis. Saya urusan lapangannya. Okay. Nanti saya salah. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu Aulia? Kita terbatas oleh waktu, silakan. Iya, cukup itu mungkin. Saya minta kerja sama warga. Ya, masyarakat mendukung ya dengan adanya Makassar Recover ini ya. Iya. Untuk tentunya Makassar bisa lepas ya dari COVID-19. Iya, dibandingkan alhamdulillah Makassar dibandingkan dengan beberapa wilayah lain provinsi Indonesia. Alhamdulillah Sulawesi Selatan kita harus menjaga gitu. Mudah-mudahan makin turun, makin kurang dan hilang. Ya, untuk paparan COVID-19 ya. Baik, sama-sama kita berdoa ya, mudah-mudahan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini yang terpenting itu adalah perilaku disiplin dari masyarakat ya, untuk tetap disiplin dengan protokol kesehatan COVID-19. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Aulia sudah hadir di studio sekali lagi, Smart Listener. Ibu Aulia, Master Makassar Recover ya dari Kecamatan Wajo. Baik. Dan ya Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di
Makassar Insight untuk edisi hari ini di Kamis 24 Juni 2021. Dan yang pastinya Smart Listener, untuk rekamannya itu Anda bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Kami tunggu. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit dan juga ada Ibu Aulia di sini. Kami pamit sekali lagi, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.